kenapa ini buru-buru dilimpahkan ke kejaksaan? Jangan-jangan ada yang kejar tayang bahwa selama masih menjabat sebagai Kapolri, mungkin ya, ini menurut keyakinan saya ini ya, bahwa yang bersangkutan ini punya target misalnya untuk menjebloskan minimal 3 orang RRT misalnya ya, lalu dipecah belah. Itu memang dari ada 2 klaster tadi, memang begitu caranya, tapi itu hanya sebagai cara untuk nanti ada alasan bahwa 3 orang ini tidak mau mengikuti RJ. Lalu agenda si Kapolri itu memang harus segera menjebloskan 3 orang ini masuk penjara, sehingga meskipun tidak mengikuti proses hukum yang sebenarnya, kasus mereka sudah langsung dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi ada kejar tayang di satu sisi, tapi ada di sisi lain mungkin ya, setelah ini baru ada pergantian Kapolri. Jadi mau bereskan ini dulu, baru nanti ada pergantian jabatan Kapolri yang sudah lebih dari 5 tahun dijabat oleh Sigit. Ya, terima kasih Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih bisa sharing di sini sekaligus menyampaikan aspirasi ya. Jadi kalau beberapa hari terakhir kita tersita waktunya karena ada kasus RJ misalnya oleh 2 teman kita, saya berharap itu kita tidak terlalu berlama-lama di situ, dan fokus perjuangan kita mestinya tetap kepada Jokowi ya. Jokowi ini ya memang salah satunya masuk lewat ijazah palsu, tapi sekian banyak sebetulnya pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Jokowi, sehingga diskusi kita dengan Pak Said, dan Pak Said sudah mengungkap itu, kedaulatan negara di berbagai sektor minimal ada 5 itu sudah terampas. Ini jasa atau kejahatan, jelas kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi karena itu soal 2 teman kita itu okelah, mungkin mereka tidak kuat, ini lari maraton jangka panjang, mungkin baru kilometer berapa mereka tidak bisa untuk sampai finish. Tapi kita semua dan teman-teman kita di sini saya kira akan siap untuk sampai finish, sampai nanti Jokowi itu ditangkap dan diadili, kemudian Gibran itu segera dimakzulkan. Saya kira itu target kita ya. Jadi lupakan teman-teman tadi itu yang 2 orang itu, sudahlah, kita berdoa saja mudah-mudahan ini nanti bisa tobat ya, tobat dan mau bergabung lagi dengan kita, bergabung sesama umat Islam ya. Saya kira tidak masalah ya. Nah, yang kedua yang penting adalah kenapa ini buru-buru dilimpahkan ke kejaksaan. Jangan-jangan ada yang kejar tayang bahwa selama masih menjabat sebagai Kapolri, mungkin ya, ini menurut keyakinan saya ini ya, bahwa yang bersangkutan ini punya target misalnya untuk menjebloskan minimal 3 orang RRT misalnya ya, lalu dipecah belah. Itu memang dari ada 2 klaster tadi, memang begitu caranya, tapi itu hanya sebagai cara untuk nanti ada alasan bahwa 3 orang ini tidak mau mengikuti RJ. Lalu agenda si Kapolri itu memang harus segera menjebloskan 3 orang ini masuk penjara, sehingga meskipun tidak mengikuti proses hukum yang sebenarnya, kasus mereka sudah langsung dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi ada kejar tayang di satu sisi, tapi ada di sisi lain mungkin ya, setelah ini baru ada pergantian Kapolri. Jadi
mau bereskan ini dulu, baru nanti ada pergantian jabatan Kapolri yang sudah lebih dari 5 tahun dijabat oleh Sigit. Mungkin juga ada komitmen dengan Jokowi, kita tidak tahu. Banyak spekulasi, tapi keyakinan saya antara lain itu ingin segera dibereskan, minimal 3 orang masuk penjara. Terserah itu nanti prosesnya seperti apa, yang penting masuk. Dan ini hutang sudah dibayar kepada siapa? Kepada tadi yang disebut Pak Rizal tadi itu yang di bawah sendal itu gitu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira sepanjang bahwa rezim Jokowi yang sedikit berubah dengan dilantiknya Prabowo, tapi agenda utama oligarki masih tetap jalan, ya sepanjang itu masih berlaku, terserah kita bilang ini ada KUHP dan KUHP baru, itu tidak ada urusan, ya. Ada yang disebut dengan RJ, sebetulnya RJ itu yang di lama atau baru pun tidak memenuhi syarat. Misalnya ada sanksi harus di bawah berapa tadi kita diskusi sekitar 5 tahun, nah, ini 6 tahun sudah tidak valid sebetulnya. Banyak lagi hal-hal yang sebetulnya tidak berlaku kalau RJ mau diterapkan. Dan yang penting untuk kita ingat bahwa sepanjang tadi Geng Solo, kemudian pemerintahan sekarang ini masih di bawah kendali Geng Solo, apapun yang terjadi di soal sektor hukum kita ada yang baru, itu tidak akan pernah terjadi. Dan ini saya kira menjadi catatan bagi kita bahwa dengan kondisi demikian maka perjuangan itu harus terus kita lanjutkan. Kenapa? Karena tadi Geng Solo masih berkuasa dan pemerintah yang ada saat ini kelihatannya ada di bawah kendali Geng Solo. Nah, yang terakhir pesannya adalah kepada yang berkuasa sekarang. Ya, ini kan banyak sekali pelanggaran. Banyak sudah undang-undang dan ketentuan atau amanat konstitusi yang dilanggar oleh Prabowo. Dan itu juga sudah disampaikan sendiri oleh Presiden bahwa tidak boleh ada negara dalam negara sehingga dia akan bertindak. Tapi prakteknya dia tidak melakukan apa-apa. Nah, khusus kasus ijazah palsu ini sebetulnya logika kita sebagai orang yang punya otak ya, pemikiran itu meskipun tidak sekolah yang perlu dukungan pengetahuan tentang apa yang harus kita punyai misalnya, itu sudah sangat gampang untuk paham bahwa ini memang benar-benar palsu. Yang jadi masalah adalah bahwa sekarang ini Presiden mau memihak kepada orang banyak yang sudah punya keyakinan yang sangat tinggi ini, atau mau memihak kepada orang yang memang pada dasarnya itu adalah punya ijazah palsu. Jadi karena itu Pak Prabowo, kita harap berhentilah berretorika, tapi laksanakanlah apa yang Anda ucapkan, termasuk Anda berjanji untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan amanat konstitusi dan kehendak rakyat. Mayoritas rakyat, beliau ini sering sekali belakangan ini menyebut-nyebut nama rakyat. Rakyat, yang penting rakyat. Nah, sekarang rakyat ini sudah paham ada kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi. Anda mau milih siapa? Rakyat atau Jokowi? Itu yang saya kira yang terakhir ingin saya ingatkan. Tapi intinya adalah sebetulnya bukan mengingatkan, tapi ingin kita kasih kesempatan mungkin sampai kapan ini. Kalau memang Anda tetap saja melindungi penjahat itu, maka mungkin saja ya rakyat itu akhirnya akan minta Anda untuk segera turun dengan dengan terhormat, karena tidak mampu membela kepentingan rakyat tapi justru membela kepentingan Joko Widodo. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terus berjuang untuk teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.